Dari Rama Resi Ratu ini, Tritangtu ini sebetulnya ada pembagian. Menyesuaikan kita yang masyarakat tinggal mendapatkan informasi, mendapatkan keilmuan, mendapatkan berbagai hal untuk agar kita bisa melaksanakan dengan bijak, melakukan apapun terhadap alam ini. Bagaimana kita menjaga alam ini hadir dari pribadi kita dan menjadi budaya. Jadi tantangan apapun ketika kita manage menjadi sebuah kekuatan, bagaimana mengelola ini sehingga tidak terjadi kebencanaan. Sesungguhnya orang tua kita sudah mengajarkan bagaimana kita menjaga alam. Dalam bahasa saya mungkin enkulturasi. Enkulturasi apa? Enkulturasi itu bagaimana kita orang Sunda mempelajari lagi, mendalami lagi kearifan lokal yang ada. Tata krama, sopan santun, keilmuan, pemerintahan segala macam. Dan bahwa lagi orang tua kita sudah mengajarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampurasun wargi Jabar semua. Sekarang kita ketemu lagi di podcast Sawaloka yang sebagai ruang informasi resmi dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini Vivi Sylvia menjadi hostnya menemani Anda sampai 20 menit ke depan. Dan istimewa sekali hari ini karena kita akan bicara mengenai jaga lembur. Sinergi Tritangtu dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Seperti diketahui dalam akhir tahun kemarin sampai awal tahun inilah diperkirakan mungkin sampai Maret itu kita menghadapi risiko bencana hidrometeorologi karena memang hidro seperti namanya hidro itu adalah air ya, jadi hujan yang banyak yang bisa mengakibatkan banjir, longsor dan macam-macam bencana lainnya. Dan tentunya kali ini Vivi ditemani orang yang sangat istimewa yaitu Bapak Iip Hidayat, analis kebijakan ahli utama di Biro Adpim Jawa Barat. Kenapa istimewa? Karena Pak Iip ini punya sejarah masa lalu ya yang luar biasa. Jadi selain juga cinta alam, peduli dengan ekologi dan lingkungan ya, juga sangat nyunda ya. Jadi dia paham juga mengenai ilmu kesundaan. Dan yang penting waktu jadi menjabat sebagai pejabat Bupati Kuningan, Pak Iip juga sempat membuat mewajibkan kurikulum ekologi ya, melek ekologi untuk anak-anak di Kuningan. Nah, jadi anak-anak hanya melek teknologi aja, tapi melek ekologi. Dan ini tentunya sangat penting sekali wargi Jabar semua. Karena apa? Karena melek ekologi itu juga menentukan masa depan kita. Bagaimana anak-anak yang akan menjadi penguasa di masa depan akan lebih peduli pada lingkungan, dan itu sangat menentukan dengan kenyamanan hidup manusia. Nah, Pak Iip, kita akan ngobrol santai sekarang, tapi bukan ngobrol-ngobrol yang serius banget ya, yang kaku-kaku. Tapi bagaimana kita bagian dari masyarakat Jawa Barat bisa bersahabat dengan alam, dan tentunya tadi melalui kearifan lokal Sunda tadi yang namanya Tritangtu ya. Nah, sebagai judul dari tema dari acara kita hari ini, dan terutama ya di tengah bencana hidrometeorologi yang di Jawa Barat bisa dibilang semua ada supermarketnya bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Dan Pak Iip, apalagi Pak Iip kan orang lapangan pramuka juga ya, cinta alam kan kalau pramuka ya. Apalagi di saat Kuningan kemarin yang secara bentang alamnya itu, topografinya itu ada gunung berapi, terus juga ya banyak kejadian juga bencana. Nah, ini secara pribadi Bapak melihat fenomena tentang bencana hidrometeorologi sebagai apa sih? Apakah ini murni sebagai bencana atau sebenarnya alam tuh sedang berbicara pada kita, Pak? Oke, turun Teh Vivi sampurasun wargi sadayana. Dan kieu Teh Vivi, saya melihatnya bahwa kita sangat maklum lah bahwa media, berita, termasuk Pak Gubernur ya, Pak KDM luar biasa bagaimana anugerah yang diberikan ke Jawa Barat itu dimanage agar tidak menjadi bencana. Dan Jabar ini secara alami itu adalah banyak kebencanaan yang akan terjadi. Sudah diprediksi dan memang itu secara akademis sudah dipelajari. Tapi jangan lupa bahwa Jawa Barat secara alami juga adalah sebuah tangki air. Kenapa tangki air? Gunungnya banyak, sungainya ada gitu kan, kemudian situ, semuanya lah lengkap. Nah, ketika alam ini tidak seimbang, misalkan gunung-gunung
raruksak gitu ya. Ya otomatis ini akan jadi kebencanaan. Iya. Seperti kita maklum ya, kemarin di Sumatera, di Aceh itu kan kita melihat kok luar biasa sekali musibah itu gitu ya. Iya, nauzubillah terjadi pada kita Nah ya. itu makanya sampai pohon-pohon yang besar-besar itu kaseseren segala rupa ya, korban banyak. Nah maksud saya ini kita harus melihat dari perspektif empatik ya. Jadi kenapa bicara sudut pandang empatik? Jadi kita harus memilih ini, jangan sampai bencana itu dijadikan takut aja begitu ya. Oleh sebab itu perlu kita persiapkan itu bersama. Nah, cara mempersiapkan bersama itu kumaha ini jangan dijadikan hujan itu sebagai musuh. Iya, sebenarnya itu kan berkah aslinya ya. Itu dia. Kalau hujan dijadikan musuh ya kita akan mengantisipasi untuk perang, tapi sesungguhnya jadikan sebagai energi gitu loh. Menjadikan energi, jadi bencana hidrometeorologi ini ketika terjadi karena ruang untuk airnya tidak ada. Oke, oleh sebab itu oleh manusia juga ya. Oleh manusia itu, oleh sebab itu ini yang menjadi titik tolak kita, bagaimana ini menjadi sahabat, ruang empati kepada kita, kemudian kita memilih agar tidak terjadi kebencanaan. Yang kedua, tadi disinggung, ini saya punya pengalaman Teh Vivi ketika menjabat di Kuningan. Kenapa saya membuat kurikulum muatan lokal Gunung Ciremai? Karena memang Kuningan dianugerahi ya, hampir 60% itu Gunung Ciremai ada di Kabupaten Kuningan. Ketinggiannya ya tertinggi di Jawa Barat. Iya. Ya, jadi disebutlah atap Jawa Barat. Nah, saya melihat bahwa Gunung Ciremai ini adalah tangki besar juga menurut saya, karena sumber mata air. Sumber mata air itu siapa? Tidak saja untuk Kuningan, Majalengka, tetapi juga untuk kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, sampai Indramayu. Iya, artinya apa? Artinya ini harus dijaga dari hulunya. Nah, poinnya bagi saya ketika bicara masalah bagaimana alam ini bisa seimbang, bagaimana alam ini bisa dijaga, maka itu harus dijadikan sahabat empati kita dia. Nah, karena pengalaman-pengalaman sudah menjelaskan kepada kita ketika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Gitu. Iya, benar-benar. Jangan sampai air jadi berkurang pas musim kemarau, jadi kebakaran hutan atau jadi gundul, jadi malah banjir. Ya, karena tidak seimbang ya, kira-kira begitu. Oke. Dan kalau untuk ngomongin keseimbangan tadi ya, Bapak juga apalagi kan Bapak sering mengetahui tentang ilmu-ilmu kesundaan tuh ya. Jadi kita emang tinggal di tanah Sunda, jadi mau nggak mau meskipun kita bukan berdarah Sunda juga ada yang berdarah Sunda, apalagi yang berdarah Sunda harus paham tentunya tentang itu. Dan dalam hal kebencanaan itu kita punya konsep yang namanya Tritangtu, yaitu Rama, terus Resi dan Ratu. Nah, kalau kita memposisikan masyarakat sebagai Rama dan kita pemerintahan ya sebagai Ratu atau yang pemegang mandat lingkungan, sebenarnya bagaimana sih peran kita agar tidak hanya sekedar merintah aja gitu, tapi benar-benar memfasilitasi kekuatan lokal atau ya yang ramanya tadi gitu, Pak. Ya, TVP saya ingin sedikit ke belakang dulu sebelum membahas Tritangtu ini, bahwa apa ya, saya juga ingin mengajak masyarakat ya, mengajak semua lah, terusnya Jawa Barat, karena Jawa Barat bicara Jawa Barat begitu ya. Bagaimana kita memahami bahasa alam? Kan pasti ada indikasinya dong. Ini kenapa ketika ini melakukan ini akan terjadi apa? Itu ada apa manajemen resikonya lah, harus ada mitigasi resiko, kira-kira begitu. Nah, ini termasuk kebencanaan-kebencanaan itu jangan terlalu mengandalkan BMKG, BPBD, itu kan mereka menyiapkan bahan saja sesungguhnya. Tapi mereka juga akan pasti terlibat untuk menanggulangi itu. Tapi poin penting saya adalah mereka juga memberikan bahan, memberikan data. Mun kieu pikieun, hati-hati, ini harus hati-hati segala, ini daerah rawan segala macam. Itu sudah bagian bahasa yang sudah diterjemahkan dari alam begitu oleh mereka secara substansi tupoksi mereka. Nah, oleh sebab itu tapi yang menjadi nafasnya itu adalah rakyat kitanya gitu. Jadi ketika ada informasi dari BMKG, BPBD gitu ya, itu bagian yang harus kita terjemahkan. Yang tadi saya katakan, jadikan budaya
untuk memahami fenomena alam ini. Nah, itu jadi nafas Iya. kita gitu ya. Itu ya poinnya. Nah, kembali lanjutkan lagi ketika bicara Tritangtu, Rama Resi Ratu diterjemahkan kepada kondisi alam hari ini, memang sesungguhnya kita harus paham bahwa orang tua kita dulu, kalau orang baheula lah nya Tevi. Jadi kalau orang baheula teh sudah sangat arif dan bijak dengan alam ini. Maka ketika bicara Rama atau masyarakat ini fokus pada kemandirian ya. Dan kemandirian adalah akar. Masyarakat punya kearifan lokal. Seperti titipan, tutupan, garapan. Nah, ini harus dihidupkan lagi. Mana hutan titipan, ya kan? Mana nu tiasa digarap, ya kan? Kemudian mana nu tiasa dibuka, ditutup, leuweung Jadi jangan tutupan. mau semua aja Tidak gitu ya. semua, dan pemerintah itu sudah mengatur sesungguhnya gitu. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus paham ini karena ada dampak kemudian. Jadi ketika bicara sebagai masyarakat, ya Rama dalam hal ini, kita harus bisa menafasi gitu ya. Bagaimana menjaga ini agar tidak terjadi sesuatu. Nah, bicara masalah resi ini ilmuwan ya, bicara pendidikan. Jadi hubungan dengan kurikulum atau ekologi tadi di pendidikan adalah bagaimana menciptakan resi-resi muda untuk menjaga alam ini. Jadi terjadilah ketika di Kuningan saya membuat kurikulum muatan lokal Gunung Ciremai. Dari mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan bidangnya. Mereka harus mulai mempelajari, guru-guru mengajari, yang profesional mengajari agar menjadi budaya. Yeah. Saking terbiasa kan pembelajaran itu akhirnya jadi budaya. Sampai memilah sampah juga kan dari rumah teh, dari hulu ke hilir ya. Di rumah teh si anak-anak sudah belajar kan bagaimana ini sampah yang bisa jadi pupuk, mana dipilah-pilah lah. Mana ini mungkin jadi uang mungkin ya, yang sekarang kan ada banyak bank sampah. Nah, itu dibudayakan sehingga mitigasi sejak dini ini sudah mulai bisa dilakukan. Ini penting karena ini akan selama kehidupan ada, ini kebencanaan juga kan akan ada begitu ya. Tinggal bagaimana kita memanage. Sama halnya negara Jepang kan secara teknokrat dia sudah memitigasi lebih awal. Tapi ketika bencana alam yang Tuhan berikan tidak bisa itu, tapi antisipasi sudah disiapkan. Nah, kemudian Ratu ya itu kita pemerintah nih, fasilitator dalam hal ini. Fasilitator itu bagaimana menjamin harmonisasi gitu. Nah, harmonisasi antara masyarakat gitu ya, ilmuwan, akademisi, petugas segala macam, kita harus memahami itu bahwa ini kebijakan-kebijakan itu bisa membumi dan pemerintah hadir di situ. Jadi sampai ke level kepada RT ya, dari desa sampai RW dan sampai. Nah, poin pentingnya adalah dari Rama Resi Ratu ini, Tritangtu ini sebetulnya ada pembagian. Gitu. Ada pembagiannya. Jadi menyesuaikan kita yang masyarakat tinggal mendapatkan informasi, mendapatkan keilmuan, mendapatkan berbagai hal untuk agar kita bisa melaksanakan dengan bijak, melakukan apapun terhadap alam ini. Poinnya itu alam ini. Nah, bahwa ketika Rama Resi Ratu ini secara filosofis selaras ya, maka kita akan punya daya tahan, resilient. Jadi poinnya adalah menurut saya bagaimana kita menjaga alam ini hadir dari pribadi kita dan menjadi budaya. Jadi tantangan apapun ketika kita manage menjadi sebuah kekuatan, bagaimana mengelola ini sehingga tidak terjadi kebencanaan. Itu kira-kira poin-poinnya ya, oke. Jadi sebenarnya bencana itu beberapa bencana yang memang akibat kelalaian manusia itu bisa dicegah kan ya Pak ya, dengan cara kita bisa peduli dan melek ekologi tadi ya. Nah sebenarnya berarti yang Bapak lakukan saat menjadi Bupati Kuningan itu dengan memasukkan kurikulum kepada anak-anak sekolah mengenai
ilmu tentang ekologi, mereka peduli tentang budaya itu harus ditularkan sebenarnya ke seluruh Jawa Barat nih Pak. Teh Vivi, itu ini satu yang menarik. Kenapa saya bersikeras ya untuk bikin kurikulum? Karena saya naik ke puncak. Saya melihat begitu luar biasa, ekologi masih terjaga di sana tuh. Sumber airnya banyak. Tapi saya berpikir ketika sumber air ini banyak, ini 10-20 tahun masih bertahan tidak? Maka ini harus membudaya gitu. Ketika harus membudaya, jalannya melalui apa? Edukasi, edukasi dengan apa? Buatkan kurikulum. Jadi siapapun yang sekolah di Kuningan itu, dari TK ke SD, SD ke SMP, ada pembelajaran sesuai dengan levelnya. Ketika itu terus menerus, maka akan menjadi budaya. Iya, apalagi dari anak-anak sudah dari mulai anak-anak ditanamkan. Itu maksud saya. Jadi sehingga ini harapan yang dilakukan pemerintah ya, sebagai ratu di sini untuk mewujudkan menjaga alam ini. Bagaimana dengan orang dewasanya Pak? Mungkin menjaga lingkungan itu gimana supaya warga merasa bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya supaya hutan gak ditebang aja, tapi mungkin itu juga bagian dari ibadah, bagian dari budaya dan buat dirinya sendiri, jadi bukan beban kewajiban gitu Pak. Ya, itu poinnya sesungguhnya itu sih. Jadi kita kan hidup di dunia itu harus ada kebermanfaatan. Nah, kalau kita tidak bermanfaat ya itu jadi ngarusak mikirnya teh. Mikirnya teh dapat materi, dapat uang, tidak berpikir ke depan. Nilai ibadah terkesampingkan. Padahal sesungguhnya yang penting itu kan kita hidup di dunia ini untuk beribadah juga gitu. Ada habil minanas, ada minallah. Nah, ketika kita tidak punya niatan ya untuk kebaikan, baik buruk benar salah, haram halal tidak kita miliki, maka kita akan merusak. Untuk apa? Untuk uang. Tidak sadar bahwa itu akan merusak generasi yang akan datang gitu. Itu yang berbahaya. Oleh sebab itu nilai ibadah menjadi bagian penting dalam hal ini gitu. Karena Tuhan menciptakan alam ini sudah ada keseimbangannya ya Pak ya. Tidak semua harus dibabat, jangan sampai mereka tinggal di lereng gunung, terus di bawah bukit, terus bukitnya dipapas jadi kebun, nanti jadi kebun, jadi rumah, jadi naon nanti malah jadi berapa tahun ke depan longsor. Makin banyak jadi longsor. Yang rugi kan manusia sendiri ya, betul ya Pak ya. Baik. Pak Ip, kalau untuk menurut Bapak bagaimana sih cara kita akhirnya supaya menularkan semangat melek ekologi ini ke seluruh pelosok Jawa Barat, Pak? Ya, saya memperhatikan dan melihat sepak terjang Pak KDM Gubernur kita. Bagaimana dia sangat atensi terhadap keseimbangan alam ini. Makanya lewung awian, lekau pecayan itu istilah-istilah yang sangat mendasar ya, filosofi kesundaan gitu ya. Sesungguhnya orang tua kita sudah mengajarkan bagaimana kita menjaga alam. Dalam bahasa saya mungkin enkulturasi. Enkulturasi apa? Enkulturasi itu bagaimana kita orang Sunda mempelajari lagi, mendalami lagi kearifan lokal yang ada. Tata krama, sopan santun, keilmuan, pemerintahan segala macam. Dan bahagia lagi orang tua kita sudah mengajarkan itu. Nah, bukan berarti kita jadi seorang budayawan, tidak juga. Jadi artinya kita harus memahami gitu. Budaya-budaya Sunda itu, apalagi kita orang Sunda dan mereka yang hadir datang hidup di tanah Sunda ini. Mari kita pelajari kearifan lokal yang ada dan kita hormati. Nah, ketika kita hormati, maka ketika bicara bagaimana menjaga lingkungan, itu harus menjadi budaya, menjadi gaya hidup kita. Tidak buang sampah sembarangan, teknis namanya. Di rumah memilah sampah gitu. Tidak merusak pohon, nebang gitu. Kan di hutan itu ada yang wilayah zonasi ya. Zonasi hutan tutupan gitu, larangan, ada hutan produksi. Apapun istilahnya itu, hati-hati karena pemerintah sudah melihat ini, kalau ini terganggu maka akan terganggu ini gitu. Dan alam akan mengingatkan itu gitu. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah mempelajari enkulturasi tentang katakanlah kesundaan dalam menjaga alam ini, kearifan lokal maksud saya. Maka yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan sebagai anak-anak kita ya, komunitas lokal menjadi pelopor, empowering artinya nih, daya guna masyarakat untuk sama-sama
kompak, serempak menjaga alam ini dengan berbagai upaya, berbagai usaha sehingga menjaga alam ini bersamaan gitu. Ketika tadi saya katakan, ketika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Nah, oleh sebab itu pemerintah akan memfasilitasi itu dan upayakan. Makanya Pak KDM luar biasa gerakan-gerakan selama 1 tahun kemarin itu kan kita lihat bagaimana jalur-jalur sungai atau selokan yang tertutup dibuka begitu dari rumah-rumah liar bersih gitu kan. Harus aturan juga kan sesungguhnya tidak boleh tapi dilanggar. Nah seperti itu kan ditertibkan kembali, disadarkan perumahan ya, izinnya ya. Maksudnya disadarkan kembali, orang salah ya karena dampaknya seperti ini. Hari ini kan banyak segala macam itu karena mungkin salurannya tertutup, sungainya kependet dan sebagainya. Salah satu hutannya di Babadan wae, longsor terjadi segala macam. Sesungguhnya ternyata itu oleh kita sendiri gitu yang melakukan itu. Nah, sekarang mari kita memulai untuk maksud saya menjaga itu lagi agar tidak terjadi berulang-ulang. Nah, terakhir bagaimana kita silih jaga. Nah, ini filosofi Sunda lagi, silih asa, silih asi, silih asu. Gitu. Itu udah sebenarnya itu diajarin dari dulu ya. Orang tua kita sudah mempelajarkan itu kepada kita, tinggal kitanya bagaimana memaknai. Maka kembali lagi mari kita inkulturasi. So kita pelajari lagi dalamnya makna filosofi yang ada di orang tua di Tatar Sunda ini, sehingga kita bisa bersama menjaga kesemuanya ini. Wah, ini menarik sekali ya wargi semua. Dan sebenarnya pada dasarnya kita memang harus hidup berdampingan dengan alam, bukan buat siapa-siapa, karena emang bukan mungkin orang buat hewan-hewan atau hutan-hutan, tapi saya buat kita sendiri sebagai manusia ya Pak ya. Dan kalau bisa dibilang Pak, sebenarnya kita yang manusia yang hidup seberapa menguntungkannya sih sebenarnya kita menjaga alam dengan kita. Kalau sekarang saya butuh uang, saya pengen ngebabat untuk jadi hutan produksi atau kebun gitu. Nah itu gimana tuh menurut Bapak? Ya aturannya kan sudah ada mana wilayah yang untuk produktif itu gitu. Ketika produktif itu di mana ya taati. Tapi kadang-kadang kan orang tuh rada ngalangar gitu ya itulah sehingga akan ada dampak. Hukum tabur tuai ya gitu. Baik, terjadi. Nah, jangan sampai itu kejadian ya wargi semua ya. Jadi sebenarnya dari diri kita sendiri sebelum melakukan sesuatu lihat dulu aturannya karena pemerintah itu sudah memikirkan semua itu dan itu semua untuk wargi Jawa Barat semua. Nah, untuk sebagai penutup Pak, ini luar biasa tapi percakapan kita hari ini tapi sayang waktunya cuma sebentar lagi ya. Mungkin ada closing statement dari Bapak? Ya, kita hidup di alam ini dan alam itu menghidupi kita. Jadi saya menitipkan mari kita jaga alam ini secara arif dan bijaksana. Jangan sampai merusak karena ketika merusak masa depan anak cucu kita juga akan terganggu. Jaga alam ini dan kita akan pasti jaga alam. Itu poinnya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ya Bapak Iip untuk pencerahannya hari ini dan semoga ini juga bisa menggugah wargi Jawa Barat semua untuk lebih peduli dengan alam, bisa hidup berdampingan dengan alam demi masa depan kita, demi masa depan cucu kita dan menghindari diri dari bencana-bencana terutama bencana hidrometeorologi yang sekarang banyak terjadi ya Pak ya. Dan semoga Jawa Barat tetap aman, tenang, damai, subur, makmurnya Pak. Satu lagi Bu, izin. Filosofi Tritang itu mengajarkan kepada kekuasaan sejati sesungguhnya. Itu poinnya. Jadi pada keseimbangan. Oleh sebab itu mari kita kembali ke akar. Apa kembali ke akar itu? Menghargai setiap tetes air dan setiap jangkal tanah. Ya, inisiatif kita yang kecil, misalkan tidak buang sampah, ya di sembarangan, memilah, itu bagian daripada upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama. Dan ketika itu berhasil, maka insya Allah mitigasi bencana bisa kita lakukan bersama. Dan kita selamat, itu poinnya. Nah itu yang paling penting, kita siap untuk selamat. Ini sangat menyentuh dan memberikan semangat baru Pak Iip. Ternyata menjadi masyarakat Jawa Barat yang tangguh itu mulainya dari rasa cinta dan kepedulian pada lembur sendiri.
Baik, warga Jabar, terima kasih sudah menyimak ini dan semoga ini juga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dan juga diajarkan pada anak cucu saudara keluarga tetangga ya, untuk selalu peduli dengan alam, untuk selalu siap untuk selamat. Dan ingat, alam akan jaga kita kalau kita jaga alam. Pak Ib hatur nuhun, saya Bibi Nuhun. Sylvia dan Pak Ib Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.